Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan amanatnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkat dalem. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semua sehat? Semua bahagia hari ini? Bahagia ya. Kenapa kok bahagia? Kenapa? Ketemu skop. Ternyata gampang sekali membuat orang bahagia ya. Ketemu skop berarti kalau saya setiap hari di sini akan bahagia semua ya. Atau saya kesini saja terus ya? Yakin? Biar nanti Romo Supri yang ada di Keuskupan. Romo Supri, mereka minta saya di sini dengan Keuskupan Romo. Hah? Oh, nyapu-nyapu ya, lumayan. Ya, saudara-saudari kasih, hari ini kita semua bahagia bergembira karena ada 266 di antara kita yang diperkenankan Tuhan untuk menerima sakramen penguatan melalui pengurapan minyak krisma di dahi. Ini merupakan peristiwa yang sangat indah, sangat istimewa, karena hanya diterima berapa kali dalam hidup? Satu kali toh? Satu kali toh ya? Kok cuma satu kali? Karena kalau banyak kali boros minyaknya. Enggak, karena termasuk sakramen yang mempunyai sifat berkarakter tunggal, hanya bisa terima sekali untuk seluruh hidup, termasuk sakramen baptis, sakramen penguatan, dan sakramen tabisan. Sakramen tabisan terdiri dari sakramen tabisan diakonat, imamat, dan episkopat atau uskup. Ini satu kali saja semuanya. Maka kita bergembira, bersukacita karena diberi kesempatan. Banyak orang ingin sekali, bahkan ada satu di antara kita yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, dengan bagus, mau sambut sakramen hari ini, namun ternyata Tuhan menghendaki lain ya. Bu Vero sudah dipanggil Tuhan tadi pagi mendahului kita sebelum menerima sakramen penguatan. Maka kita bawa dalam doa juga supaya menikmati anugerah
hidup abadi di surga, mulia bersama para kudus. Amin. Nah, saudara yang terkasih, minggu yang lalu kita merayakan apa ya? Minggu yang lalu ya? Ya? Merayakan misa Pentakosta ya? Iya, Pentakosta. Artinya apa itu Pentakosta itu? 50.000 hari setelah Paskah. Bukannya masa Paskah baru saja selesai. Setelah Yesus wafat atau setelah Yesus bangkit? Setelah Yesus bangkit ya. 50 hari setelah Yesus bangkit terjadilah peristiwa kenaikan Pentakosta, yakni turunnya Roh Kudus atas para rasul dan para murid. Nah, itulah peristiwa yang hari ini diceritakan dalam Injil, di dalam bacaan yang pertama. Bacaan pertama yang dikutip dari Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Roh Kudus yang pernah dijanjikan oleh Yesus Kristus bagi para murid itu akhirnya dicurahkan. Dan bagaimana dicurahkan itu diceritakan dalam bacaan yang pertama secara heboh, bagus sekali, heboh dan bagus. Bagaimana seperti ada suara angin lesus ya, gembrutuk gitu, gembrutuk seperti angin lesus, seperti ya angin lesus ya suaranya ya. Lalu kemudian di atas para murid muncul ya lidah-lidah api ya, menandakan turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus ini sudah dijanjikan oleh Yesus jauh sebelum terjadi, khususnya sebelum Yesus wafat. Dia menjanjikan bahwa akan mengutus seorang atau akan mengutus orang penolong yang akan diutus bersama dengan Allah Bapa. Dan itulah yang nantinya disebut dengan Roh Kudus, yang tidak lain adalah Roh penolong dan Roh penghibur, seperti dikatakan dalam Injil hari ini. Mengapa disebut sebagai Roh penolong? Kenapa Roh Kudus disebut sebagai Roh penolong? Ada yang tahu kenapa? Masih ingat dalam bacaan Injil hari ini? Dikatakan, saya akan meminta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh ini disebut sebagai Roh penolong karena akan menolong kita, mendampingi kita, menyertai langkah kehidupan kita dari waktu ke waktu sampai selama-lamanya, supaya kita tetap bersatu dengan Kristus, supaya kita tetap mengalami keselamatan dalam Yesus sendiri. Inilah peran mengapa disebut sebagai penolong. Dan dalam pengalaman kita, Roh inilah yang selalu menyertai kita, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Inilah persis peran penolong itu. Namun selain penolong juga disebut sebagai roh penghibur, ya kan? Dalam Injil tadi. Mengapa disebut roh penghibur? Mengapa? Siapa bisa menjawab? Mengapa selain disebut roh penolong disebut juga roh penghibur? Kenapa? Kalau kita dikatakan, wah ini anak penghiburan, karena apa? Atau kita pergi yuk ke taman hiburan, karena apa? Karena di sana kita akan melihat banyak peristiwa yang menghibur kita. Demikian juga roh dikatakan penghibur karena dia akan menghibur kita, yakni dengan memampukan kita untuk memahami, mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekaligus juga akhirnya kita paham bahwa peristiwa kehidupan Yesus adalah peristiwa kehidupan keselamatan kita. Roh Kudus memampukan kita, membuka hati dan budi kita, memberi kecemerlangan, memberikan pencerahan, sehingga kita paham bahwa Yesus yang disalibkan, yang wafat di kayu salib itu sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh penebus yang menyelamatkan kita. Melalui Roh Kudus inilah kita dimampukan untuk memahami siapa Yesus, dan akhirnya juga memahami siapa kita, mengalami penebusannya, mengalami karya penyelamatannya. Maka roh inilah yang memampukan kita akhirnya untuk bersyukur kepada Allah karena kita telah ditebus, telah diselamatkan melalui wafat dan kebangkitan Kristus.
Tentu saja Roh Kudus yang tidak lain Roh Penolong dan Roh Penghibur ini juga ketika dicurahkan kepada kita melalui baptisan dan hari ini melalui sakramen penguatan, memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus sebagaimana diungkapkan dalam bacaan yang pertama. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Injil, saksi keselamatannya. Bacaan yang kedua yakni dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Jilientreke, menerangkan bagaimana kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan, menjadi saksi keselamatan Tuhan, yakni dengan hidup dalam kasih satu terhadap yang lain. Paulus mengatakan, kasihlah dirimu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi sama seperti diri kita sendiri berarti mengasihi dengan penuh totalitas, penuh kesungguhan. Itulah yang kita upayakan dari waktu ke waktu. Maka hari ini kalau Anda semua menerima sakramen penguatan, menerima curahan Roh Kudus, Anda sekalian dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan, mewartakan karya penyelamatan Allah ini dengan mewartakan kasih kepada orang lain. Dan mewartakan kasih itu tidak lain adalah hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera nanti akan dilambangkan ketika kita menerima penguatan. Setelah terimalah tanda karunia Roh Kudus, kemudian Bapak Uskup akan menampar apa? Pipi, plok. Maka tolong nanti siapkan pipinya ya. Tolong pipi yang sini nanti siapkan, akan saya tampar sekuat tenaga. Ya. Kalau Anda tetap senang, tertawa, tersenyum, itu berarti hidup dalam damai sejahtera. Namun kalau udah marah-marah, itu berarti hidup dalam amarah, tidak damai sejahtera. Maka nanti saya akan melihat satu persatu. Saya coba satu persatu, apakah tetap hidup dalam damai atau tidak, gitu. Maka nanti kalau saya tampar keras sekali, harap maklum ya. Harap maklum. Ini nanti akan saya balik cincin saya supaya saya balik begini, gitu. Supaya lebih kenceng nanti ya. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Uskup itu menampar pipi dengan keras itu, dengan kata-kata yang lembut, damai bersamamu, damai bersamamu. Nah, kira-kira cocok enggak itu? Cocok ya? Cocok ya? Damai bersamamu. Cocok? Jadi nanti akan saya lakukan yang cocok ini. Kata-kata damai bersamamu bukan hanyalah kata-kata klise, bukanlah kata-kata yang sembarangan, namun kata-kata yang penuh makna. Bahwa setelah menerima karunia Roh Kudus yang dicurahkan melalui pengurapan minyak krisma, kita semua dipanggil, diutus untuk mewartakan damai sejahtera. Nah, hidup dalam damai sejahtera itu seperti apa? Itulah hidup dalam roh yang berbeda, hidup dalam kedagingan. Bacaan yang kedua menggambarkan dengan sangat bagus sekali kapan kita hidup dalam daging dan kapan kita hidup dalam roh. Kapan kita hidup dalam daging? Masih ingat bacaan kedua? Coba, saya juga nggak ingat nih, supaya tepat saja ya. Dari Galatia ya, hidup dalam daging itu yang seperti apa? Sudah ketemu? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu. Ini mirip-mirip ya. Cabul, pencemaran, dan hawa nafsu mirip-mirip. Terus apa lagi? Penyembahan berhala, sihir, mirip-mirip. Ya. Terus apa lagi? Perseteruan, perselisihan, iri hati, dan amarah. Itu juga mirip-mirip, satu kelompok lagi. Kemudian mencari kepentingan diri sendiri, pencideraan, memecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dari sekian banyak contoh hidup dalam kedagingan itu, yang paling kerap kita lakukan yang mana? Yang mana yang paling kerap? Ya,
Amarah. Amarah ya. Yang paling kerap marah. Wah, ini sukanya marah ya. Siapa yang suka marah? Siapa yang suka marah? Nah, itu ada beberapa yang, siapa? Yang tunjuk hari yang tinggi, yang suka marah. Nah, ini ada orang-orang yang suka marah. Artinya kalau dia marah itu suka. Maka mari kita buat dia selalu marah-marah supaya dia suka. Karena itulah kesukaan dia, ya kan? Kita buat marah semarah-marahnya supaya kesukaannya menjadi semakin sempurna. Betul ya? Iya. Jadi kalau orang yang suka marah itu memang harus dibikin marah, karena kita mau bantu dia supaya bahagia. Yang kerap kali menunjukkan kita terbawa dalam kedagingan adalah kemarahan, iri hati, kedengkian. Inilah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan bersama kita. Iri hati, koncone bijine elek, sengit, bijine elek, sengit. Kenapa kok lebih jelek dari, kok nilai saya lebih bagus dari dia gitu. Kenapa kok nilai saya tidak lebih jelek dari dia? Begitu ya biasanya ya. Iya kan? Enggak. Oh iya katanya. Jadi kalau orang lain itu nilainya bagus, kita senang atau sedih? Senang. Kalau nilai kita lebih bagus, kita sedih. Iri hati, dengki kerap kali menjadi sumber ketidakdamaian. Hari ini kita semua dipanggil untuk hidup dalam damai yang tidak lain menjadi kristalisasi atau katakanlah menjadi intisari dari hidup dalam kasih. Hidup dalam damai sejahtera berarti harus berdamai dengan diri sendiri. Iso nompo kahanane diri. Aku seperti ini tak tompo dengan legowo. Hidupku seperti ini tak tompo dengan legowo, namun dengan usaha yang keras supaya menjadi semakin baik. Damai dengan sesama, damai dengan orang lain, damai dengan diri sendiri. Misalnya seperti saya ini, angel melek, yo tak tompo, gitu. Angel melek, merem terus, yo tak tompo. Dunek kayak Romo kok ngantuan, uskop kok ngantuan, yo apa tak tompo. Uskop kok senengane ranggatek ke wong liya merem terus, yo tak tompo. Wong mancen kahanane ngene yo nek iki pas melek lho, gitu. Nek karo dipaksa-paksa ngene gitu. Nah, menerima diri apa adanya. Termasuk ketika saya bersalah, mengaku diri salah, nyuwun pangapura, nyuwun pangapunten. Ini menjadi salah satu bentuk usaha kita untuk hidup damai dengan diri sendiri dan dengan orang lain, dan damai dengan Tuhan sendiri. Inilah salah satu cara kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Kita telah diperdamaikan dengan Kristus, telah ditebus, telah diselamatkan. Maka kini saatnya kita berbagi damai itu dengan orang lain. Hidup dalam kasih satu terhadap yang lain, bukan dalam iri hati, dalam dengki dan amarah, namun sebaliknya dalam damai, kesabaran, cinta kelemah lembutan, dan saling memberi perhatian. Mudah-mudahan Anda sekalian yang hari ini menerima karunia Roh Kudus melalui sakramen penguatan semakin dimampukan oleh Roh Penolong yang akan mendampingi kita, akan membisiki kita apa yang kita lakukan, dan sekaligus Roh Penghibur yang akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dalam arti akan memampukan kita untuk semakin memahami Kristus Yesus adalah juru selamat yang harus saya percayai, saya perjuangkan, saya pegang teguh sampai mati. Amin. Sekarang malah kita berdiam di sini, mohon rahmat Tuhan agar kita semakin bisa menyukuri rahmat Roh Kudus ini dengan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita akan mencoba mewujudkan tekad kita dengan membaharui janji baptis kita. Di sana kita akan semakin menyatukan diri dengan Kristus dan sekaligus menolak semua hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, percabulan, penyemaran, iri hati, kemarahan, dan lain sebagainya, supaya kita semakin sungguh-sungguh bisa menikmati kepenuhan karya penyelamatan Kristus untuk kita sekalian. Kita berdiam di sini untuk mohon anugerah Roh Kudus. Kemudian kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus